Mantan model majalah dewasa Lisa Mariana akhir-akhir ini menuai sorotan publik usai terjerat beberapa kasus hukum. Ya, seperti diketahui, nama Lisa Mariana menjadi viral usai dirinya mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Lisa Mariana diketahui menggugat hak identitas anak dan menuntut ganti rugi sebesar 16,6 miliar rupiah terhadap Ridwan Kamil. Namun, Ridwan Kamil yang tak terima pun tak tinggal diam. Diketahui, Ridwan Kamil juga membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik serta gugatan balik senilai 105 miliar rupiah terhadap Lisa Mariana. Hingga membuat Lisa Mariana harus menghadapi kasus yang berbeda-beda. Tak sampai di situ, Lisa Mariana juga terjerat kasus dugaan penipuan hingga yang terpanas. Dan terbaru, Lisa Mariana terjerat kasus dugaan video asusila yang lagi-lagi membuat dirinya terancam hukuman pidana berat. Untuk mengetahui sederet kasus yang kini tengah dihadapi oleh Lisa Mariana secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 kasus hukum yang dihadapi Lisa Mariana. Versi Cumi Top 5. Lisa Mariana diketahui menggugat perdata Ridwan Kamil dengan menuntut hak identitas anaknya yang berinisial CA, dan gugatan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung hingga saat ini. Meskipun Ridwan Kamil selalu mangkir dalam persidangan, bahkan menyatakan jika ia tidak akan hadir selama persidangan, Lisa Mariana sebagai seorang ibu menyatakan jika ia tak akan berhenti dan akan berjuang untuk anaknya hingga titik darah penghabisan. Oh, bertanggung jawab pasti gitu kan untuk hak anak saya, pendidikan yang baik, ya kan, gitu loh. Ya gentleman lah gitu. Kita fokusnya ke tetap ke hak anak sih, ke hak anak. Nggak akan nyerah sampai kapanpun. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Kami berjuang untuk hak identitas anaknya Lisa Mariana yang menurut keterangan klien kami, Selin itu adalah anak hasil hubungan atau perbuatan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu jelas di mana anak yang lahir daripada luar daripada perkawinan itu berhak mendapatkan identitas dengan cara apa? Yaitu tes DNA. Upaya hukum kita di Pengadilan Negeri Bandung ini adalah memperjuangkan agar nanti memohon kepada majelis hakim memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil untuk sama-sama melakukan tes DNA. Sementara Muslim, kuasa hukum Ridwan Kamil menilai jika gugatan Lisa Mariana itu ngawur alias tak berdasar. Ganti rugi material, ganti imaterial itu 16 miliar mereka sampaikan. Ganti rugi yang 6, sekian miliar itu terkait dengan pemeliharaan anak, kemudian pendidikan anak segala macam. Itu menurut kami sekali lagi itu ngawur, keliru. Kenapa? Dia sampaikan dalam gugatannya, sudah jelas ini anak hubungan RK dengan LM. Pertanyaannya sederhana, ada nggak buktinya? Sementara di petitum dia menjelaskan dia minta tes DNA. Dia minta kepada majelis hakim untuk tes DNA, kan begitu. Nah ini kan kontradiktif. Satu sisi minta jaminan peliharaan anak, satu sisi minta tes DNA. Jadi menurut kami sekali lagi ganti ruginya itu ganti rugi yang ngawur, keliru, tidak punya dasar yang mereka ajukan. Termasuk imaterialnya juga. Imaterialnya minta 10 miliar, sekalian aja 50 miliar dia minta. Kenapa? Sekali lagi kan dia menikmatin sendiri. Coba teman-teman cek. Dia pergi dari satu podcast lainnya dengan gembira, kemudian dia menjelaskan aibnya sendiri, malunya sendiri. Nggak ada stresnya, nggak ada tertekan psikologisnya. Jadi kalau gugatan imaterial yang mereka sampaikan 10 miliar, sekali lagi kami sampaikan, nggak punya dasar.
Tak tinggal diam, Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya mengajukan rekonvensi atau gugatan balik yang sudah didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A, khusus melalui sistem e-court, tepatnya pada 25 Juni 2025. Dalam gugatan tersebut, Ridwan Kamil menuntut ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Di mana jika dijabarkan, Ridwan Kamil meminta Lisa Mariana membayar kerugian material sebesar 5 miliar rupiah yang mencakup biaya pengobatan psikis, kerugian pekerjaan, dan proses hukum. Sementara ganti rugi imaterial yang diajukan mencapai 100 miliar rupiah sebagai kompensasi atas tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan terganggunya kehidupan sosial, serta rumah tangga Ridwan Kamil yang terus disebarluaskan oleh Lisa Mariana. Ya Pak RK-nya ketawa aja lah. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Nanti kita dalam gugatan balik, kita akan jauh lebih besar nilai daripada 16 miliar. Itu yang akan Kita kita juga 100 miliar bila gugat, ya. perlu. Terkait rekompensi, ya pasti ketika seseorang ya digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada apa istilahnya Bukti otentik bahwa Yang yang mendukung ini gugatannya. tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekompensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana usai dituding telah menghamili wanita yang berprofesi sebagai mantan model majalah dewasa tersebut. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Ridwan Kamil, Heribertus dan Muslim, kliennya itu melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, Lisa Mariana terancam hukuman pidana selama 12 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 12 miliar rupiah. Kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah melakukan membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital dan kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram,
di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, Saudara Amber mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Belum usai konfliknya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana nampaknya kembali berurusan dengan hukum. Ya, seorang wanita yang mengaku rekan bisnis Lisa Mariana, Dewi Wulansari, telah melaporkan mantan model majalah dewasa ini terkait kasus penipuan. Ditemui belum lama ini, Dewi Wulansari mengaku bahwa Lisa Mariana telah melakukan penipuan lewat bisnis baju piyama. Kejadian tersebut bermula dari Dewi yang berniat membeli piyama. Namun, setelah dirinya mengirimkan sejumlah uang, rupanya Lisa ingkar. Diakui Dewi, sampai saat ini baju tersebut belum juga dikirimkan. Bukan hanya penipuan piyama, Dewi Wulansari juga membeberkan bahwa Lisa Mariana pernah meminjam uang kepadanya sebesar 10 juta rupiah dan mengaku siap mengembalikannya dengan cepat. Namun, ibu dua anak itu terus saja beralasan dan hanya membayar hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini kalau tuh ya. Nah ini nama Instagramnya. Apa nih? Instagram online shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatan ya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyama, yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya. Nih aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya. Dia tanya, "Size apa sayang?" Terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer, ya udah. Setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali. Terus untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi tolong. Nih. Jadi pada tanggal 19 April 2025, klien kami meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM secara tanpa perjanjian tertulis, ya kepercayaan pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Nah ini kita jabarkan ya, ini janjinya. Jadi pada tanggal 23 April, nah LM bilang, "Kakak, aku lagi masih nunggu uang masuk ya." Ini pertama. Lalu tanggal 26 April itu, oke, 26 April. Nah ini 26 April dari tanggal 23 26, "Kak, paling late lusa ya. Kakak, aku TF ke kamu." Terus tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ya kan? Ini mana nih? Aku transfer dolar ke Dewi sayang gitu. Aku transfer besok sore abis dari brownies ya. Maaf telat kakak. Oke. Terus tanggal 14 Mei. 14 Mei berarti di sini. 14 Mei sampai 15 Mei ini ya. Nah, di sini 17 Mei, 10-nya aku minta perpanjang waktu boleh. Oke, ya kan? Habis itu tanggal 27 Mei
27 Mei. Nah, ini ada lagi bukti. Kak, maaf telat lagi, ditunggu ya, Kak. Oke, 27. 29 Mei. Terus tanggal 29 Mei itu Kak minta perpanjangan sampai tanggal 2. Masih sakit dibilang gitu. Terus tanggal 7 Mei. Fix ya, Kak, tanggal 9. Oke. Terus tanggal 11 Juni. Nah, gini nih. Kakak sayang, besok malam abis aku podcast, aku TF5 dulu ya. Oke, fakta aja. Dia transfer cuma 2 juta. Langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM. Kalau dari bukti yang ada sih, ini sih pengennya sih LP ya kan? Karena kan dari perbuatannya jelas nih ya kan, ada tipu muslihatnya, tapi kan memang mesti diuji, ya kan, diujinya kira-kira nih tipu muslihat dengan emosional itu, ya kan, bisa nggak itu suatu unsur pidana nggak gitu? Ya mudah-mudahan yang kita lihat aja kan gitu. Nggak kenal banget sih, enggak ya. Ngedeketin itu pas lagi zaman awal-awal viral itu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan, jika Lisa dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditreskrimus Cyber Polda Jabar atas kasus video asusila. Polisi mengatakan telah mengumpulkan bukti pelaporan dan tercatat sudah ada 3 video asusila yang diduga diperankan oleh Lisa dan seorang pria. Polda Jabar, ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita berinisial LM. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya. LP-nya ada di Dirsiper Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini. Ya, kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada 1 ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan. Ya, tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita hanya mengarah kepada 2 tersangka dari video telah beredar. Ya, telah beredar, dipublis ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? 3. Ada 3 ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama. Perempuannya sama, laki-laki juga sama. Jadi ada 3 video yang telah beredar ya dengan 2 pelaku yang sama, tempat yang berbeda. Namun di sisi lain, Lisa sendiri merasa terkejut karena ia heran mengapa kasus tersebut menjadi viral setelah dirinya berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Itu kan video kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah ya, dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? One, two, three, four, five.